Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah private jet milik Juragan 99 Crazy Rich Malang. Dan ini adalah hari pertama pesawat ini datang. Ini pesawat baru Grace dari Amerika. Dan Mas Gilang mempersilahkan saya untuk menggerebek pesawat ini. Sekarang kita langsung gerebek pesawat Juragan 99. Masih mulus banget. Ini baru Grace. Ini adalah Cessna Citation Latitude. Jadi ini adalah salah satu keluaran terbaru dari Cessna. Ini adalah jet pribadi yang bisa menampung 9 orang. Dan ini kenapa saya bilang baru? Karena ini pertama kali dijual ke konsumen di dunia itu, pertama kali delivery itu tahun 2015. Dan sampai sekarang itu baru hanya ada 200 Citation Latitude ini, dan dengar-dengar katanya ini salah satu yang pertama di Indonesia. Dan lihat ini udah Juragan 99 Corp. Terus itu register numbernya N990MS. N itu mirip sama plat nomor di Malang karena Juragan 99 kan orang Malang. Kemudian MS itu MS Glow. Terus ada MS Glow-nya juga di mesin jetnya. Nah, ini pesawat pakai 2 mesin jet di kanan dan kiri, itu buatan Pratt & Whitney. Kalau nggak salah tipenya PW306, kalau nggak salah, saya nggak begitu ngerti tipenya. Tapi yang jelas, ini pesawat cukup besar, jadi bisa muat 9 orang. Dan dia ini panjangnya hampir 19 meter. Sayapnya dari kiri sampai kanan itu 22 meter. Jadi ini tetap pesawat yang compact, tapi dia bisa cukup nyaman ketika dibawa ke ketinggian jelajah yang cukup tinggi. Karena pesawat ini speknya dia bisa mencapai ketinggian jelajah 45.000 feet atau sekitar 13 km lebih di atas permukaan laut. Nah, itu bagasinya kebuka. Sekarang kita lihat bagasinya. Ada lampu LED-nya ya di sini ya. Nah, ini winglet kayak gini, ini dibuat supaya membuat pesawat ini tuh lebih efisien dalam membelah angin, lebih aerodinamis, dan lebih hemat bahan bakar. Nah, sayap sama mesin itu sebenarnya mirip seperti yang digunakan di Cessna Citation Sovereign yang generasi sebelum ini. Tapi di Latitude itu fuselage-nya atau tempat penumpangnya itu dibikin lebih lebar dan lebih tinggi. Katanya lebih nyaman di dalam, nanti kita lihat. Nah, ini sini. Gede juga nih. Masih kinyis-kinyis banget. Ini pesawat mahal. Iya, emang pesawat pribadi emang mahal. Seberapa mahal? Saya baru dapat perkiraan harganya. Pesawat yang ini harganya sekitar 280 miliar rupiah. 1/4 triliun lebih. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Nah, ini kabinnya. Lihat deh, kabinnya ini bau masuk ke dalam, langsung tenang banget kan? Teman-teman bisa dengar suara saya itu langsung tenang banget di sini. Karena ini peredamannya sangat bagus. Terus ini paduan antara material kayu dan material kulit. Ini baunya itu di sini seperti bau Rolls-Royce baru atau Bentley baru. Benar-benar bau kulit yang sangat premium. Nah, ini tempat duduknya di sini. Ini tempat duduknya ini ya. Tuh, bisa begini, tuh. Bisa diputar juga. Bahkan bisa diputar ke belakang juga. Ini bisa diputar secara fleksibel. Jadi bisa macam-macam konfigurasinya. Sekarang kita putar lagi. Terus ini juga bisa seperti ini. Terus abis itu dia bisa reclining. Wah. Dan yang pasti kalau udah namanya pesawat pribadi seperti ini, nggak ada jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan terserah kita.
Nah, seat belt ini juga unik. Jadi seat beltnya, dia ada seat belt 2 titik seperti di pesawat biasa. Tapi, kalau kita mau lebih safe, kita ada satu lagi bisa ditarik dari sini. Nah, disangkutin ke sini. Jadi kayak seat belt 3 titiknya mobil. Wah, ini tempat duduknya lebar. Terus di sebelah dalam ini ada 2 buah USB slot. Terus ini panel buat lampunya. Nah, ini panel semua dioperasikan dari sini, panel sentuh. Dan di sini ada tempat buat makan. Gila, ini masih grass baru, belum ada goresan sama sekali. Nah, ini buat kita makan di sini. AC di sini. Di sini pengatur hembusannya juga di sini AC-nya. Ini bahan-bahannya bener-bener bahan-bahan premium semua ini. Tidak ada entertainment system di sini, memang karena ini kan bukan pesawat komersial, tapi di situ ada multi information display. Jadi ini bisa ngedisplay macam-macam, termasuk posisi pesawat semua di sana. Nah, ini bisa. Terus di belakang ini ada 2 tempat duduk lagi, sama dia juga bisa muter, dan masing-masing itu ada USB slotnya juga. Terus seat beltnya 3 titik. Nah, ini audio ini audio nih bisa kenceng loh kalau misalnya di udara yang bener-bener kita itu kayak audio mobil, dan lumayan bagus juga. Nah, di sini ada bagasi kecil di sini buat barang-barang. Di sini ada tempat buat penyimpanan. Nah, di sini ada wastafel. Wastafelnya juga canggih ya. Airnya kita tinggal pencet ini. Panel sentuh semua. Kita cuci tangan dulu. Airnya juga air anget. Airnya juga air anget sekali. Ini enak sekali. Kemudian di sini ada tempat duduk. Jadi di sini jump seat. Di situ juga kalau nggak ada barang juga bisa jadi tempat duduk. Jadi total itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bisa 9 orang kira-kira. Nah, di sini. Tapi ini tempat duduk yang istimewa, karena kalau tidak ada yang duduk di sini, ini adalah sebenarnya sebuah toilet. Di sini toiletnya. Jadi kita bisa melakukan apa yang kita harus lakukan di sini, dan di sini flushnya. Nah, ini dia. Nah, di situ flushnya. Nah, di sini juga masih disediakan jendela, jadi sambil pipis, sambil pup masih bisa ngintip keluar. Oke, Big Boss biasanya di sini karena ini yang legroomnya paling lega dan dia bisa selonjor ke depan. Nah, ini walaupun dia mesin sama wingnya itu mengambil dari generasi Citation Sovereign, tapi di Latitude ini dia lebih tinggi. Lihat, ini tinggi saya 177 cm dan ini masih sisa 3 sentian. Jadi kira-kira orang sampai 180 cm itu masih bisa duduk di sini. Nah, di sini biasanya buat mungkin kalau ada pramugari duduk di sini, atau karyawannya Mas Gilang nanti di sini. Nah, ini Alfian, nanti calon pilotnya ini. Alfian ini lulusan Amerika. Sekarang lagi udah dapat rating buat Citation. Sudah, sekarang lagi di training sama pilot dari Amerika. Nah, gue lihat ini dulu ya Alfian ya. Nah, di sini ada tempat buat snack. Sini ada snack. Sini buat nyimpan air minum. Nah, buat buka tutup pintu itu pakai ini. Jadi pintunya semua udah elektrik. Nggak perlu pakai tenaga lagi. Nah, di sini ada buat perlengkapan makan. Di sini ada juga buat sendok, garpu, lap, piring atau apapun di sini bisa. Sini ada snack. Nah, nggak perlu beli di sini. Ini properti pribadi. Terus di sini ada pendingin. Nah, ini dingin loh. Ini dinginnya benar-benar kayak di kulkas. Nah, di sini tempat sampah. Dan di bawah ini buat nyimpen minuman juga. Nah, ini kokpitnya. So, kita ada 2 pilot dari Amerika, Aero dan Prabu. Orang Amerika ini Prabu, tapi sudah 8 tahun di Indonesia. Aero is from UK, jadi dari Inggris. Kalau Prabu ini dari New York.
Amerika Serikat. So, how do you think about the Citation Latitude? It's an amazing aircraft. It's called a TAA, Technologically Advanced Aircraft. So you can see all these touchscreens and 3 tubes for displays, completely advanced. Nah, Aero is an instructor from Cessna, right? I work for Cessna. You work for Cessna, yeah? Yeah, as a demonstration. So, what's your purpose of being in Indonesia for another 3 months? Well, I'm just over here to supervise Pabru and Albion to make sure that they're very happy with the aeroplane, and they are supposed to be having 50 hours each. The captain here is already familiar with the aircraft. He's had about 30. And so I'm here for another 3 months in Jakarta. I love Jakarta. I want to stay here for 3 years. Okay, have a nice day in Jakarta, Indonesia. You will love Indonesia. I will do. Thank you very much. That's why I'm here for. I've been here for 80 years. So you like being in Indonesia? I'm half Indonesian and half American. Oh, that's why your name is Prabu. My dad is from. He has got a mix of India, Nepal, and my mom is from Brazil. But you consider you're half Indonesian? Yes, I am. Oke, nah di sini bisa dilihat kokpitnya. Ini canggih sekali. Ini pakai Garmin 5000. Jadi udah sistem navigasinya, sistem flight management sistemnya itu sudah computerized semua. Dan ini dibandingkan Boeing atau Airbus ini jauh lebih simple dan semuanya itu terkumpul di layar-layarnya itu semua. Dan pengendaliannya ini masih seperti Boeing pakai yaw. Dan di sini autopilotnya di sini. Nah, di sini ini throttle-nya juga udah auto throttle semua, speed brake di situ, dan ini semua. Nah, gear up, gear down kan biasanya besar sekali. Itu kecil seperti itu. Jadi pesawatnya simple, pesawatnya menyenangkan, dan bahan-bahannya itu terasa berkualitas. Oh ya, ada satu lagi nih. Ini jendela bisa ditutup. Tapi kalau misalnya kita pengen privacy tapi masih pengen terang, ini bisa yang ini aja. Nah, jadi sinarnya masih masuk, tapi dari luar itu kita nggak bisa lihat sama sekali. Dari luar juga tidak terlihat. Kalau bisa seperti ini. Ini nih, Mas Gilang. Aduh, nyaman banget. Nah, sekarang saya udah sama Mas Gilang, Crazy Rich Malang, Juragan 99. Ini yang kita pertama kali hubungannya jadi deket banget sejak Jimny Challenge, terus berlanjut ke Cabrio Challenge. Dan saya, bukan cuma saya, ada Om Mobi, ada Ridwan, ada Akbar Rais juga. Oh, ada Akbar. Arif juga sebenarnya mestinya diundang, cuman nggak bisa. Dia masih di Bali. Nah, ini nyobain pertama kali pesawatnya Mas Gilang. Ini unboxing pertama, ini pesawat baru Grace. Mas, gimana rasanya akhirnya pesawatnya datang ke Indonesia, dan ini pesannya dari kapan? Ini pesawat pertama yang ada di Indonesia. Cessna Latitude. Yes. Oh, Latitude pertama? Pertama di Indonesia. Ini pesannya mulai dari bulan September 2020, baru datang Januari akhir. September 2020. Ya. Artinya cuma 3 bulanan ya? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ya. Dan ini baru hari ini pertama kalinya Mas Gilang lihat pesawat ini? Yes, jadi baru kemarin landing di Halim dari Amerika. Ya. Kemudian pagi tadi langsung berangkat dari Halim menuju ke Surabaya nih. Apa sih Mas alasannya kenapa perlu beli private jet? Yang pertama kan emang karena untuk menunjang bisnis ya Om ya, karena mobilitas yang tinggi tahu sendiri. Saya sering terbang dari satu kota ke kota yang lain. Dengan adanya private jet ini, yang pertama lebih privasi, ya. Kemudian lebih nyaman. Yang ketiga lebih bisa mengatur waktu, jadi nggak usah fleksibel, harus menunggu jam pesawat komersil aja. Kenapa pilihnya Citation Latitude, Mas? Di antara banyak pesawat lainnya. Yang pertama karena harga terjangkau tapi fasilitasnya wah. Sampai keselak. Harga terjangkau. Dan yang pasti ini pesawat yang nyaman sih, makanya aku pilih ini. Banyak yang rekomendasikan aku untuk ambil ini aja. Oh iya. Jadi ini pertama kalinya Mas Gilang punya pesawat pribadi? Iya, pertama kalinya. Semoga ini bukan yang terakhir, Mas. Semoga Amin, nanti nambah lagi koleksinya, Mas. Amin. Insya Allah. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Tapi boleh nggak? Besok kan Mas Gilang mau ke Jakarta naik pesawat ini. Besok kita terbang bareng lagi. Terbang bareng? Terbang bareng lagi pagi. Oke, terbang bareng. Sama Om Mobi sama Ridwan kita naik ini lagi. Oke. Besok saya akan test ride pesawat ini bareng sama Mas Gilang, bareng Om Mobi juga, bareng Ridwan. Mungkin Om Mobi sama Ridwan nanti kita taruh di belakang aja gitu ya. Ya udah, nanti untuk pengalaman bagaimana terbang dengan pesawat Cessna Citation Latitude terbaru milik Mas Gilang Juragan 99 ini,
bisa disaksikan di video berikutnya. Jadi Mas Gilang, congratulations buat Yeah. pesawatnya. Thank you. Semoga ini makin menunjang kegiatan Mas Ya, Gilang. semoga makin meroket seperti pesawat ya Om ya. Amin. Ya. Dan oh iya, satu lagi. Ya. Itu N990 MS itu emang nomor Kode pilihan. registrasi. Iya, kita pesannya udah emang khusus nomornya N990. Kita biasanya mobil nomor pilihan ya. Ini Iya, pesawat iya, pakai iya, nomor iya. pilihan. Nomor lambung pesawatnya udah bener kita atur juga. Oke, jangan lupa Anda klik like video ini bila Anda menyukainya, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram @juragan99. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya di mana kami akan terbangkan jet ini dari Surabaya ke Jakarta. Bye bye.